Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku di kelas 4 ya, setelah libur di semester 1. Sekarang bertemu di semester yang kedua. Sebelumnya Pak Prima ingatkan kembali kepada anak-anakku semuanya untuk selalu menjaga kesehatan karena dengan masih merebahnya wabah virus corona, tolong anak-anakku rajin memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Serta tidak lupa selalu menjaga imunitas agar terhindar dari wabah virus corona. Oke, langsung saja di sini Pak Prima akan mempelajari ya, ketemu di pelajaran PPKN di semester yang kedua ya, tema 6. Sebelumnya, marilah kita tidak lupa mengucapkan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Pak Prima mulai pembelajaran PJJ PPKN pertemuan yang pertama di semester yang kedua, yaitu tema 6 yang berjudul Cita-citaku ya, buku pegangannya seperti ini. Ya, sama ya, yang menyusun adalah Bapak Prima Pamungkas. Di sini nanti kita akan mempelajari subtema 1 dan subtema 2 ya. Langsung saja subtema 1 yaitu aku dan cita-citaku. Pembelajaran 3. Manfaat keberagaman kegiatan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di Indonesia itu merupakan negara majemuk. Nah, kemajemukan dibuktikan dengan adanya keberagaman agama, suku bangsa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki kondisi alam yang beragam, contohnya dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan pegunungan. Nah, hewan yang hidup di dataran tinggi itu antara lain adalah sapi, kambing, dan ayam. Nah, kegiatan beternak itu menghasilkan daging, susu, dan telur. Kalau tanaman yang hidup di dataran tinggi itu antara lain stroberi, wortel, brokoli, dan masih banyak lagi. Oke, langsung ke pembelajaran 4. Keberagaman cita-cita, ras, dan suku bangsa Indonesia. Setiap orang pasti memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan. Cita-cita yang dimiliki seseorang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan cita-cita, perlu disikapi dengan saling menghormati. Orang yang memiliki cita-cita akan menjalani hidup dengan semangat dan pantang menyerah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan cita-cita. Nah, yang pertama, cita-cita merupakan keinginan yang terdapat dalam pikiran untuk diwujudkan. Maka dari itu, harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat meraih cita-cita. Ya. Jadi, untuk meraih cita-cita itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jangan putus asa. Ya. Tidak boleh putus asa karena kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Yang ketiga, jadikan kegagalan sebagai tantangan dalam meraih cita-cita ya. Jadi kalau gagal, jangan terus berputus asa, harus sebagai pelecut untuk meraih cita-cita. Contoh ras yang ada di masyarakat Indonesia ya, ras itu banyak sekali ya.
Yang pertama adalah ras Malayan Mongoloid. Itu ciri-cirinya matanya hitam, hidung dan bibir tebal, kulit sawo matang, rambut hitam, lurus berombak. Nah, ras Malayan Mongoloid itu terdiri atas dua golongan, ya, yaitu golongan Melayu tua, ya. Itu berada di Batak, Toraja, dan Dayak. Untuk yang golongan Melayu muda itu ada di Jawa, Bali, dan Banjar. Nah, untuk yang kedua yaitu ras Asiatik Mongoloid. Nah, ya Asiatik. Nah, ini Asiatik ya. Itu ciri-cirinya wajah oval, matanya sipit, bola mata berwarna hitam kecoklatan, kulitnya putih. Nah, itu contohnya orang Tionghoa, Jepang, Korea ya. Itu kan banyak yang matanya sipit. Nah, yang ketiga adalah ras Kaukasoid. Nah, ras Kaukasoid itu ciri-cirinya kulitnya putih, rambut pirang, hidung mancung, mata biru, dagu panjang. Nah, ini kebanyakan banyak orang-orang yang berasal dari luar negeri atau Eropa ya. Yang keempat, ras Melanosoid. Nah, itu badannya tegap, bibir agak tebal, kulit hitam, rambut hitam, dan keriting. Ya. Hidungnya pesek. Itu berasal dari banyak ditemui di Papua maupun di Maluku. Yang kelima, ras Vedoid. Nah, itu hidungnya pesek, dahi cekung, kulit coklat, mulut besar, bibirnya tipis, nah, rambutnya berumbak. Nah, itu banyak ditemui di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Nah, yang terakhir adalah ras Negroid. Nah, Negroid itu pasti orangnya hitam, rambutnya keriting, kulit hitam, perawakan kecil. Nah, itu di Semenanjung Malaka ya. Kalau di mana itu Afrika itu banyak juga ya. Oke, sekarang yang subtema 2 ya. Subtema 2 itu ada hebatnya cita-citaku. Pembelajaran 3 ya, keberagaman budaya Indonesia. Nah, seperti gambar berikut ya. Ini ada banyak suku bangsa di Indonesia ya, banyak sekali. Berikut contoh keberagaman budaya bangsa di Indonesia ya. Perhatikan tabel ya di sini. Ada Sumatera Barat, suku bangsanya Minangkabau, Melayu, Mentawai. Nah, di situ juga daerah istimewa Yogyakarta itu Jawa ya. Bali itu juga suku bangsanya juga Bali. Sulawesi Selatan Toraja, Maluku Utara itu Ternate Tidore ya. Dan di sini ada tarian tradisional, rumah adat, dan lagu daerah. Kalau di Jawa itu, nah, seperti tempat kita ini Jawa Tengah ya. Nah, ikutnya di DIY di sini, provinsinya Jawa Tengah, sukunya sama Jawa. Nah, tari tradisionalnya di Jawa Tengah itu adalah Gambyong, rumah adatnya Joglo ya. Nah, berikut beberapa bentuk keberagaman yang ada di Indonesia ya. Keberagaman agama ya, contohnya banyak sekali di Indonesia ya. Ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman kesenian ya, seperti seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni arsitektur. Nah, ini keberagaman sistem sosial dan kekerabatan ya, seperti sistem pewarisan patrilineal dan matrilineal. Nah, berikut pembelajaran keempat. Upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Di tengah keragaman suku bangsa di Indonesia, yaitu setiap suku bangsa Indonesia memiliki karakteristik unik seperti bahasa daerah, adat istiadat, dan kepercayaan. Yang berikutnya, semangat bangsa Indonesia didasari dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Oke.
Berikut contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman suku dan budaya. Yang pertama, harus menghargai keberagaman suku dan kebudayaan. Yang kedua, memberikan pujian dan apresiasi atau penghargaan terhadap kebudayaan daerah lain. Ya, kalau ada daerah lain yang mempertunjukkan, kita harus memberikan pujian dan apresiasi. Ikut serta mempelajari suku bangsa, ya, jadi tidak mempelajari suku bangsa dirinya sendiri, yang berasal dari dirinya sendiri, yang berasal dari daerah lain harus juga kita pelajari. Ikut serta melestarikan kebudayaan daerah lain, ya sama ya, juga harus melestarikan kebudayaan lain. Beberapa sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah chauvinisme, itu artinya sikap cinta tanah air yang berlebihan. Yang kedua, apatis, itu adalah sikap acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah egois. Egois itu adalah sikap yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Yang keempat adalah etnosentrisme, itu adalah sikap yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Nah, yang kelima, primordialisme. Nah, itu adalah pandangan yang dimiliki seseorang dan dibawa sejak kecil. Nah, sekarang pembelajaran 5 ya, keragaman daerah. Di Indonesia banyak terdapat keragaman antara lain seperti agama, asal daerah, ciri-ciri fisik. Nah, contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, tidak membeda-bedakan tiap-tiap suku. Nah, tidak boleh membeda-bedakan, ya. Semua itu sama. Tidak merendahkan tradisi, tidak boleh mengejek-ngejek tradisi daerah lain. Mendukung kegiatan masyarakat, ya, kegiatan masyarakat yang positif harus kita saling mendukung. Membiarkan orang lain menjalankan ibadah, ya, seperti kalau ada orang yang beribadah harus kita menghargai. Ikut serta dalam bergotong royong, ya, kita harus selalu mengikuti gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, itu tadi pembelajaran dari Pak Prima di tema 6 semester yang kedua, subtema 1 dan subtema 2. Besok insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di subtema 3. Sekian dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Nah, berikut ada tugas PJJ PPKN dari Pak Prima, yaitu kerjakan link berikut. Nah, linknya adalah ini ya, di Google Form, dibuka, nanti silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan dan semoga sukses dan sehat selalu. Dah selesai pembelajaran dari Pak Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.